Halo, selamat pagi anak-anak kelas 9. Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan Bu Nancy ya di materi bab 5 yaitu teks diskusi. Oke, yang pertama Ibu akan jelaskan pengertian dari teks diskusi. Oke, secara singkat, teks diskusi adalah sebuah teks yang memberikan dua pendapat berbeda mengenai suatu hal. Ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, yang menyebabkan kedua belah pihak menjadi saling membicarakan masalah yang sedang dipersoalkan. Atau bisa juga didefinisikan sebagai tulisan yang mengulas sebuah masalah atau isu dengan disertai argumen atau pendapat baik yang mendukung maupun yang menentang isu tersebut, serta diakhiri dengan simpulan atau rekomendasi penulis. Oke, selanjutnya ada struktur dari teks diskusi. Nah, struktur dari teks diskusi yang pertama adalah isu atau masalah. Yang kedua, argumen atau pendapat. Jadi di dalam argumen ada yang mendukung atau pro dan ada yang menentang atau kontra. Dan yang terakhir adalah simpulan atau saran. Baik. Oke, yang pertama, isu. Nah, isu ini berisi masalah yang akan didiskusikan secara bersama-sama. Selanjutnya argumen mendukung. Jadi di sini berisi argumen atau alasan yang mendukung suatu hal yang pokok permasalahan diskusi setelah menyampaikan masalah penulis. Nah, dapat menyampaikan pendapat dari satu sudut pandang pendukung disertai alasan-alasan dan bukti untuk mendukung pendapat yang disampaikan sebelumnya. Selanjutnya ada argumen menentang, yaitu berisi argumen atau alasan yang menentang. Argumen yang mendukung pada tahap ini penulis memaparkan pendapat disertai alasan dan bukti dari sudut pandang kontra. Dan yang terakhir ada kesimpulan, yaitu hasil akhir yang berisi kesimpulan dan rekomendasi tentang suatu isu yang dibahas, berisi jalan tengah antara pendapat pro dan kontra. Oke, selanjutnya adalah tujuan teks diskusi. Nah, tujuan diskusi itu merupakan mencari kesepakatan atau kesepahaman gagasan atau pendapat. Nah, diskusi yang melibatkan beberapa orang disebut dengan diskusi kelompok. Nah, dalam diskusi kelompok itu dibutuhkan seorang pemimpin yang disebut ketua diskusi. Nah, tugas ketua diskusi ialah membuka dan menutup diskusi, membangkitkan minat anggota untuk menyampaikan gagasan, menengahi anggota yang berdebat, serta menyimpulkan hasil diskusi. Selanjutnya, jenis-jenis teks diskusi. Nah, yang pertama adalah seminar. Seminar itu adalah sebuah pertemuan khusus yang memiliki teknis dan akademis yang tujuannya untuk melakukan studi menyeluruh tentang suatu topik tertentu dengan pemecahan satu permasalahan yang memerlukan interaksi di antara para seminar yang dibantu oleh seorang guru besar ataupun cendekiawan. Selanjutnya, yang kedua adalah sarasehan. Nah, pengertian sarasehan adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan untuk mendengarkan pendapat seseorang yang ahli di dalam bidang tertentu, di mana kegiatan ini akan dilaksanakan dengan cara mengundang atau menghadirkan sekelompok undangan tertentu. Selanjutnya yang ketiga ada simposium. Nah, pengertian dari simposium adalah serangkaian pidato pendek yang dilakukan oleh seseorang di depan para peserta atau pengunjung yang datang. Contoh umumnya simposium nasional akuntansi. Selanjutnya adalah diskusi panel. Nah, pengertian diskusi panel yaitu forum pertukaran pikiran yang dilakukan oleh sekelompok orang di hadapan sekelompok hadirin mengenai suatu masalah tertentu yang telah dipersiapkannya. Nah, diskusi panel adalah sekelompok individu yang membahas topik tentang kelebihan pada masyarakat atau pendengar diskusi. Baik, selanjutnya adalah kongres. Nah, kongres itu adalah pertemuan besar para wakil organisasi politik, sosial, profesi untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan.
selanjutnya adalah muktamar. Nah, pengertian muktamar adalah sebuah pertemuan atau permusyawaratan tertinggi yang diadakan oleh pimpinan pusat dalam sebuah organisasi, di mana pertemuan ini akan dihadiri oleh para wakil organisasi tersebut untuk mengambil keputusan mengenai suatu permasalahan yang sedang dihadapi bersama di dalam organisasi tersebut. Oke, yang terakhir yaitu adalah lokakarya. Nah, lokakarya itu adalah sebuah acara atau pertemuan yang dilakukan oleh para ahli di bidang tertentu yang bertujuan untuk membahas suatu masalah yang terkait dengan keahlian mereka, sekaligus untuk mencari solusi bagi permasalahan tersebut. Oke, selanjutnya anak-anak, kita akan membahas kaidah kebahasan teks diskusi. Oke, di sini ada beberapa ciri-ciri kebahasaan di dalam teks diskusi, yaitu menggunakan tanda hubung perlawanan. Yang pertama, tetapi, lalu yang kedua adalah sedangkan, yang ketiga tidak, tetapi, yang keempat bukan, melainkan, yang kelima menggunakan kohesi leksikal dan kohesi gramatikal, yang keenam mengawali dengan kalimat tanya, dan yang ketujuh menggunakan kata modalitas. Oke, selanjutnya kita akan membahas fungsi teks diskusi. Nah, fungsi sosial dari teks diskusi yaitu digunakan untuk melihat suatu masalah dari berbagai perspektif. Nah, sebelum membuat keputusan atau rekomendasi. Oke, baik, selanjutnya ada contoh teks diskusi dan strukturnya ya. Jadi contohnya itu sudah langsung dengan strukturnya. Di sini judulnya adalah dampak menonton televisi bagi remaja. Oke, struktur yang pertama adalah isu. Lalu di dalam isu, nah isu sudah dijelaskan ya. Di dalam era globalisasi ini, tayangan televisi sudah tidak bisa dihindari. Dengan menonton televisi, kita bisa memperoleh bermacam-macam informasi, termasuk di dalamnya hiburan. Pertanyaannya ialah, adakah dampak negatif yang ditimbulkan dari menonton televisi? Nah, sebagian masyarakat menganggap bahwa menonton televisi itu berdampak positif, tetapi banyak juga masyarakat yang menganggap bahwa menonton televisi berdampak negatif. Oke, di sini ada argumen mendukungnya. Nah, dampak positif dari menonton televisi ialah sebagai berikut. Yang pertama, televisi memiliki kelebihan dalam hal penyajian berita. Televisi umumnya selalu to-date. Nah, hal ini tentu akan membuat remaja tidak ketinggalan informasi dan memberikan wawasan yang cukup luas pada remaja secara cepat. Kedua, jika televisi menyajikan acara-acara yang berhubungan dengan pendidikan, hal ini tentu sangat berguna bagi para pelajar. Seorang pelajar bisa mengambil manfaat berupa informasi pendidikan dari acara televisi tersebut. Ketiga, pengaruh positif televisi lainnya ialah remaja bisa menyegarkan otak dengan menonton beragam tayangan hiburan yang disajikan oleh stasiun televisi, mulai dari acara kuis, film, sinetron, atau hiburan-hiburan yang lain. Keempat, acara televisi sering menayangkan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh baik dalam dunia pendidikan, dunia usaha, hiburan, atau yang lainnya. Tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam televisi ini bisa memicu remaja untuk mencontoh kesuksesan mereka. Selanjutnya ada argumen menentang. Nah, ini adalah dampak negatif dari menonton televisi. Yang pertama, televisi membuat remaja lupa waktu. Bagi pelajar, kecanduan televisi menjadi kontraproduktif dengan tugas seorang pelajar yang kewajibannya belajar. Kedua, banyaknya acara-acara yang kurang mendidik di televisi bisa mempengaruhi kejiwaan remaja. Film-film yang menampilkan adegan yang tidak layak ditonton remaja tanpa ada sensor sangat mudah ditiru oleh remaja. Ketiga, televisi mampu meningkatkan daya konsumtif remaja karena televisi merupakan media iklan yang memiliki pengaruh tinggi terhadap konsumennya. Iklan yang ditayangkan secara terus-menerus sepanjang hari remaja untuk membeli produk yang dipromosikan oleh produsen. Keempat, banyak acara televisi yang isinya kurang sesuai dengan norma masyarakat Indonesia, termasuk juga dengan berita-berita yang kerap menayangkan kekerasan tanpa disensor terlebih dahulu. Nah, acara demikian jika ditonton oleh remaja yang notabene suka meniru tentu bisa ditiru oleh mereka. Nah, yang
terakhir adalah simpulan. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa televisi mempunyai dampak positif atau negatif. Hal itu tergantung pada penonton televisi. Baik anak-anak, demikian pembahasan kita di bab 5 ya, yaitu teks diskusi. Baik, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Oke, Om Santi 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 Om.